Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah melakukan assessment talent mapping. Namun sebelum kita membahas hasil assessment Anda, saya ingin menjelaskan tentang apa itu talent mapping. Jadi ini adalah sebuah assessment di mana bisa menggali bakat dan potensi Anda. Nah, setiap manusia itu memiliki bakatnya masing-masing gitu ya, punya kelebihannya masing-masing. Apa sih bakat menurut TM? Jadi bakat menurut TM adalah kemampuan manusia untuk merasa, berpikir, dan mengambil keputusan yang itu terasa alami, berulang-ulang dari kita kecil hingga dewasa. Bakat di sini adalah bawaan sejak lahir ya. Jadi setiap manusia itu memiliki bakat yang berbeda-beda antar manusia yang satu dengan yang lainnya. Dan inilah yang membuat setiap manusia itu unik. Kenapa Allah SWT menciptakan manusia dengan keunikannya masing-masing? Karena setiap manusia diciptakan untuk mengemban tugas hidup yang berbeda-beda. Dan dengan keunikannya, manusia beramal dengan jalannya masing-masing sesuai dengan maksud penciptaan Allah. Hingga diharapkan setiap manusia akan melakukan kolaborasi untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar terhadap masyarakat di sekitarnya. Dan karena bakat ini adalah bawaan sejak lahir, maka dia tidak berubah. Yang berubah adalah ekspresi dari dorongan bakat tersebut. Jadi semakin dewasa manusia, semakin sering ia menyelesaikan banyak masalah dalam hidupnya, semakin bertambah kedewasaan dan juga kebijaksanaannya, maka ekspresi dorongan bakatnya pun akan ikut berubah. Jadi sebenarnya sepertinya kita harus berterima kasih terhadap masalah-masalah yang datang ya. Karena dengan masalah itu bakat kita bisa menjadi lebih terasah dan kemudian bisa menjadi semakin tajam. Bakat yang semakin tajam harapannya akan menjadi semakin produktif, yang itu berarti bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Baik, berikutnya saya ingin menjelaskan apa itu kekuatan. Jadi dalam talent mapping ini kita diajak untuk berfokus pada kekuatan dan mensiasati keterbatasan. Dan kekuatan itu sendiri adalah aktivitas-aktivitas produktif yang didasari dari bakat-bakat dominan kita yang ketika kita melakukan aktivitas tersebut terasa enjoy, terasa isi, hingga kita merasa ketagihan melakukannya, mengundang kita untuk semangat berlatih terus-menerus dalam satu bidang aktivitas yang kita sukai, kemudian kita menjadi excellent atau ahli di bidangnya, yang setelah kita jadi excellent harapannya adalah kita bisa memberikan kebermanfaatan yang lebih luas atau earn pada orang lain. Baik, kemudian dalam hasil talent mapping Anda nanti akan ada 5 hal yang dibahas di sana. Yang pertama adalah urutan bakat. Ya. Jadi urutan bakat itu seperti ini. 1 sampai 34 tema bakat diurutkan sesuai dengan hasil Anda. Urutan 1 sampai 7 itu adalah bakat terkuat Anda. Kemudian 8 sampai 14 adalah bakat pendukung Anda. Kemudian di sebelah sini dari 34 nanti naik ke atas ya, 7 naik ke atas itu adalah bakat lemah Anda. Kemudian selanjutnya setelah urutan bakat ada juga yang namanya peta bakat. Nah, jadi ke-34 bakat Anda tadi akan dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar di mana sebaran peta bakat kuat Anda banyak berada, disitulah karakter bakat Anda banyak dipengaruhi. Ada kelompok thinking, ada striving, influencing, maupun relating. Kemudian berikutnya adalah potensi kekuatan. Jadi di halaman potensi kekuatan, Anda akan melihat 14 rekomendasi aktivitas yang paling bagus jika Anda lakukan.
Jadi ke-14 aktivitas ini direkomendasikan berdasarkan bakat-bakat Anda gitu. Misalnya ada controlling atau serving gitu. Jadi Anda adalah orang yang sangat ahli di bidang pelayanan. Kemudian berikutnya di sini ada strength cluster map. Peta yang menggambarkan aktivitas produktif Anda terdiri dari 114 aktivitas produktif yang dikelompokkan menjadi 8 klaster aktivitas. Kemudian yang terakhir nanti Anda akan melihat hasil strength psychology yang menampilkan peran-peran yang menjadi kekuatan Anda, serta ditampilkan juga personal branding Anda. Di bawah sini ada personal branding. Jadi hasil talent mapping ini sebenarnya bisa kita gunakan dalam banyak hal. Biasanya sih yang paling umum adalah untuk menentukan jurusan, kemudian untuk membantu kita merancang karir ke depan mau seperti apa, atau mungkin bagi Anda yang ingin membangun tim dalam perusahaan atau organisasi atau komunitas, Anda juga bisa menggunakan hasil assessment ini. Dan sebenarnya di luar itu, orang-orang juga menggunakan hasil assessment talent mapping untuk ta'aruf gitu ya. Jadi untuk memahami karakter calon pasangan dan juga untuk menata manajemen di dalam keluarga. Dan uniknya, karena dia bisa memetakan potensi setiap anggota keluarga, hasilnya ini bisa menjadi dasar untuk menemukan keunikan setiap keluarga yang nanti ujungnya adalah menemukan misi keluarga masing-masing. Baik, siap untuk melanjutkan pembahasan hasil talent mapping Anda? Baik, kita akan langsung menuju ke pembahasan.